Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya Dr. Nasrun SH MSc, dosen pada bagian Bioetik Fakultas Kedokteran Universitas Al-Khairat dengan NIDN 0928118105. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menampilkan tayangan video tentang microteaching pengajaran pada blok bioetik dengan materi topik DNR do not resuscitate dan doa death on arrival pada mata kuliah bioetik. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi hari ini saya ulang kemarin ya, materi tentang DNR dan doa dalam pelayanan medis, memahami konsep dan implikasi etis dalam keputusan medis. Ya, kemarin pengantarnya ada beberapa saya berikan, namun untuk pagi hari ini akan saya ulang. Ya, untuk materi pagi hari ini kita dulu. Saya berikan kira-kira apa yang kita ingin dapatkan dari materi ini, apa yang kita ingin ketahui dari materi ini. Oke. Oke, ya. Oke, ini untuk bahan materinya kalian bisa scan dulu. Silakan di scan barcode-nya. Sudah, untuk materinya bisa didapatkan, di scan dulu barcode-nya. Oke, lanjut. Saya akan memberikan apa yang harus kita ketahui tujuan dari materi ini. Menurut saya, oke. Untuk materi ini ada tujuan instruksional umumnya, yaitu mahasiswa dapat mengetahui dan memahami arti do not resuscitate dan death on arrival. Adalah dua konsep esensial memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan medis. DNR adalah perintah untuk tidak melakukan resusitasi pada pasien yang menghadapi henti jantung atau pernapasan. Sementara doa death on arrival menunjukkan kondisi di mana pasien dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Ya. Tujuan instruksional khususnya itu mahasiswa dapat mengetahui cara-cara menghadapi dalam pengambilan keputusan pada situasi do not resuscitate dan death on arrival yang mengharuskan tenaga medis untuk memahami keinginan pasien dan pertimbangan etika dalam memberikan perawatan yang sesuai dengan aspek etik dan disiplin. Ya. Ya. Jadi itu tadi tujuan instruksional umum dan khusus. Ya. Umumnya kalian harus mengetahui dan memahami arti kedua topik tersebut. Khususnya kalian tahu cara-cara menghadapi pengambilan keputusan pada situasi tersebut.
Kita lihat apa itu definisi DNR. Do not resuscitate adalah sebuah perintah yang ditunjukkan untuk tenaga kesehatan yang melarang dilakukan CPR, kardiopulmonari resusitasi. Feedback ya. Oke, dan pada pasien yang mengalami henti jantung atau henti nafas, perintah ini diharapkan dapat menghormati keinginan pasien dan mencegah prosedur yang dapat memperpanjang ketidaknyamanan yang tidak diinginkan. Jadi ini RJP ya, sekarang dalam bahasa Indonesia RJP, resusitasi jantung paru. Ada indikasi yang menandakan bahwa bila mana hal tersebut dilakukan dapat lebih membahayakan pasiennya, ya, sehingga meskipun niat kita baik untuk menolong, ya, ditakutkan nanti henti jantungnya dapat menimbulkan kematian. Tapi ada kondisi khusus sebelumnya ternyata pasien memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan ya untuk tidak dilakukannya DNR. Ya, kondisi-kondisi ini dapat mempercepat bahaya yang akan ditimbulkan. Ya, jadi ini harus penting, karena harus betul-betul pahami masalah ini. Lalu kemudian terlihat sejarah DNR, ya, perkembangan keputusan DNR di Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap praktek medis. Di tahun 1970-an, keputusan untuk tidak melakukan resusitasi pertama kali disahkan di Amerika Serikat, menandai langkah awal dalam pengakuan hak pasien untuk menentukan perawatan mereka. Ingat ya, ini pasien memiliki hak otonomi. Tadi saya sudah bilang, baca buku kalian kan, ada namanya hak otonomi. Kira-kira apa yang dimaksud dengan hak otonomi pasien? Coba, ada yang bisa bantu? Coba nama. Ya, kasih keras suaranya. Menurut saya, otonomi pasien itu dia berhak untuk menolak perintah dari dokter. Dia berhak untuk menolak atau menerima tindakan yang dilakukan dokter. Itu otonomi dari pasien ya, untuk menentukan keputusan perawatan kira-kira apa yang harus diterima dan apa yang tidak. Ya, ini tahun 1970-an. Nah, ini sejarah awal pertama kali. Lalu kemudian bagaimana Asosiasi Kedokteran di Amerika pada tahun 1980 itu mereka merekomendasikan dokumentasi resmi untuk keputusan DNR, mengedukasi tenaga medis tentang pentingnya menghormati pilihan pasien. Ya, ini harus ada dokumentasinya. Dokumentasinya itu hitam di atas putih, ada bukti, ada saksi. Jelas? Jadi pada saat itu tidak hanya pengakuan saja dari pasien. Pasien meminta untuk tidak dilakukannya DNR, tetapi ternyata harus juga ada jaminan untuk tenaga medis. Jaminan apa? Jaminan hukum. Ya, jangan sampai nanti dokternya, tenaga medisnya, tenaga kesehatannya dituntut. Maka pada tahun 1980-an dari Asosiasi Kedokteran Amerika itu merekomendasikan dalam bentuk dokumentasi, ya, dalam bentuk dokumentasi resmi untuk keputusan DNR. Jelas ya? Ini penting sekali karena ini bukti bahwa pasien memang dia menolak donor resusitasi, ya, jangan dilakukan RJP. Oke, tidak masalah. Kita memang sudah melihat riwayat medisnya ternyata sangat tidak
direkomendasikan untuk dilakukan RDP. Maka dengan demikian Bapak selaku pasien ya, atau misalnya keluarganya, misalnya pasien dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri, keluarganya harus menandatangani. Ya, ada bukti tertulis dalam bentuk dokumentasi. Jelas? Ya. Lanjut. Tahun 1991, DNR menjadi lebih dikenal secara luas dengan banyak negara bagian yang Amerika Serikat mengadopsi undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk keputusan DNR. Jadi setelah satu wilayah kemudian tersebar dari satu wilayah ke beberapa negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1991. Oke. Sampai di sini kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Bagaimana dengan tahun 2000-an? Praktek DNR terus berkembang dengan penekanan pada komunikasi antara pasien, keluarga dan tenaga kesehatan untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan keinginan pasien. Ada komunikasi, ya dari awal memang sudah ada komunikasi, tapi di sini perlu ada penekanan komunikasi yang lebih dalam. Artinya apa? Jangan sampai keluarga pasien ragu-ragu, kamu betul-betul menanyakan ulang. Betul memang ini ada riwayat untuk tidak dilakukan RJP, betul. Kalau kamu minta ada bukti-bukti riwayat medisnya lebih bagus lagi. Ya, di rumah sakit mana begitu. Dari awal misalnya di rumah sakit A misalnya menetapkan pasien ini tidak bisa dilakukan resusitasi. Oke, kita hubungi rumah sakit tersebut. Ternyata memang betul. Oke, lalu kemudian apa? Ada dokumentasi. Jelas? Nah, disitulah maka diminta saksi dari keluarga pasien, dari tenaga medis sendiri ya, untuk tidak melakukan RJP itu mereka harus menandatangani. Ada bentuk kayak seperti dokumen formulir penolakan tindakan. Ini sejarahnya. Nah, kenapa penting sekali komunikasi dalam DNR? Ya, kira-kira kenapa? Karena ini menyangkut pertolongan yang sesegera mungkin harus dilakukan. Dok, kan ada namanya dalam kondisi darurat tidak membutuhkan apa? Konsen. Langsung kita melakukan tindakan. Tindakan yang kamu lakukan dapat lebih mempercepat bahaya yang akan ditimbulkan. Jelas? Itu. Makanya penting adanya komunikasi dalam do not resuscitate, ya. Kita lihat pertama, kejelasan informasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka memastikan semua pihak terlibat mengetahui alasan dibalik keputusan DNR. Ya, komunikasi yang jelas itu tadi saya sampaikan. Riwayat medisnya pasien harus kamu betul-betul komunikasikan, tidak hanya kepada keluarga pasien, tetapi juga dengan rumah sakit sebelumnya yang menetapkan untuk tidak dilakukannya DNR. Jelas? Jadi memang betul-betul ini harus betul-betul sangat-sangat dalam, terbuka, ya. Kalau masih ragu-ragu tanyakan, riwayat DNR itu ditetapkan dari rumah sakit mana, begitu. Jelas ya? Lalu kemudian perawatan medis yang diberikan. Pasien dengan status DNR tetap berhak menerima perawatan medis yang komprehensif, sama-sama seperti pasien ini. Ini mencakup pengobatan dan perawatan paling efektif, mengelola diri dan kenyamanan yang mungkin dialami pasien. Jadi misalnya, kira-kira kalau Anda menolak DNR, tindakan lain SOP berdasarkan misalnya keluhan pasien tidak dilakukan? Tidak juga. Khusus untuk RJP. Ya. Jadi kalau tindakan lain misalnya ada sesak, kamu tidak lakukan DNR, kita
tadi mintanya jangan dilakukan apa-apa, tidak juga begitu ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Berikan oksigenasi, ya, berikan oksigen, jelas. Nah, karena di situ instruksinya cuma apa? Untuk tidak dilakukan resusitasi, ya, bukan tindakan medis lainnya juga ikut serta, tidak. Jelas ya? Jadi perawatan medis di sini seperti yang lainnya kita lihat di ilustrasi gambarnya, ya, tindakan-tindakan lain apa, pemasangan infus, semua diberikan, ya, jelas. Perawatan-perawatan lainnya apa semua diberikan. Sampai ini ada mungkin pasang kateter pun yang sederhana juga harus diberikan. Bagaimana dengan prosedur dalam kasus henti jantung? Namun dalam situasi darurat di mana terjadi henti jantung atau pernapasan si medis tidak akan melakukan tindakan resusitasi seperti CPR atau RGP, ini adalah bagian dari menghormati keinginan pasien yang telah memilih untuk tidak menjalani prosedur resusitasi. Kalau sudah henti jantung baru ada diajar sudah, ya. Kita memang harus menghormati. Jangan sampai kamu bilang, ini kondisi gawat darurat, sudah tidak perlu lagi apa persetujuan, bahaya. Tetap sudah ada dia riwayat medis dari awal untuk tidak dilakukan RJP. Jelas ya? Alasan menandatangani DNR, ya, menghindari resusitasi yang tidak efektif. Menandatangani DNR dapat mencegah prosedur resusitasi yang tidak efektif dan seringkali berujung pada ketidaknyamanan atau komplikasi bagi pasien. Ini menjadi penting terutama untuk pasien dengan kondisi terminal. Kondisi terminal itu artinya apa? Terminal itu kalau kalian tahu terminal itu tempatnya orang apa? Orang singgah, menunggu toh. Kalau di dalam kehidupan kita dari alam dunia ke alam kubur, ya. Jadi terminalnya aja di mana? Di tempat tidur, di ruang ICU, ya. Jadi itulah dibilang kondisi terminal, artinya kondisi sudah koma. Nah, pokoknya kalau sudah terminal ya, saya say goodbye, ya. Tapi kalau kamu mau mempercepat dia say goodbye, kamu lakukan saja itu. Ya. Jadi dalam kondisi terminal kita tetap harus menghargai keputusannya, ya. Jangan kamu sudah dalam terminal, sudah cepat berangkat, sudah ayo kita RJP, ya, sudah poin. Jadi menghindari resusitasi yang tidak efektif. Menghindari penderitaan yang tidak perlu. Keputusan untuk menandatangani DNR seringkali didorong oleh keinginan pasien atau keluarga untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu. Ini mencerminkan penghargaan terhadap kualitas hidup dan kenyamanan pasien. Pasien dalam keadaan sudah mau sakaratul maut, ya, dalam Islam, itu kita juga harus menghargai kenyamanannya, ya. Ada biasa kalau kalian lihat itu di ICU, ya, atau di IGD, keluarga pasien kita sebentar RJP, terus ada yang bilang begini, sudah, ya kan? Nah itu contoh sederhananya, ya, sudah dong. Dia tidak tega lihat keluarganya yang sedang dalam keadaan koma, tidak sadarkan diri, takutnya misalnya sampai meninggal akhirnya dokter melakukan RJP. Tapi keluarga pasien yang lihat tidak tega begitu sampai dadanya dikompres berapa kali ganti-gantian, sehingga dapat dia bilang sudah berhenti dong, saya sudah ikhlas. Langsung dimonitor ya, begitu ya. Pernah lihat ada di kondisi keluarganya menolak, sudah cukup dong, ya. Gitu. Inilah ceritanya seperti
pengertian ini yang kalian lihat. Prosedur DNR, bagaimana caranya prosedur DNR dilakukan? Pertama, persetujuan tertulis. Ya, ini dokternya agak-agak ini juga ya, narsis. Prosedur DNR membutuhkan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya yang menunjukkan kesepakatan mengenai keputusan untuk tidak melakukan resusitasi. Jelas? Jadi harus menandatangani. Oke, ibu menolak untuk kita melakukan tindakan lebih lanjut. Silakan ibu tanda tangan. Mana saksi? Sudah tanda tangan. Jelas ya? Harus apa tadi? Hitam di atas putih. Ingat, waktu sejarah DNR dari Amerika Serikat sudah disampaikan kan? Ada bukti dokumentasi. Ya. Diskusi keluarga dan tenaga kesehatan. Nah, inilah diskusi ini ada komunikasi yang efektif. Harus apa? Satu server. Harus ada pemahaman yang bersama. Diskusi harus dilakukan antara tenaga kesehatan dan keluarga pasien untuk menjelaskan kondisi medis dan implikasi keputusan DNR. Jelas? Dokumentasi di rekam medis. Formulir DNR harus diisi dan disimpan di rekam medis pasien untuk mencatat keputusan dan alasan status DNR. Setelah penandatanganan, itu harus disimpan sebagai bukti ke depan bila mana nanti ada keluarga pasien yang lain datang menuntut. Kenapa dokter tidak melakukan tindakan sesegera mungkin untuk menolong? Nah, itu salah, ya. Kalau misalnya dia bilang keluarga sampai mau menuntut, mohon maaf, Anda belum dapat informasi dari keluarga yang lain. Kalau bila mana langsung mau menuntut ada prosedurnya, ada SOP-nya juga ya. Silakan datang, kami perlihatkan berkas dan posisi Anda ini sebagai apa di keluarga. Kalau bukan keluarga inti, mohon maaf, ya. Berikan kesempatan kepada keluarga itu untuk memberikan penjelasan, ya. Harus ada dokumentasi. Dokumentasi ini diberikan kepada siapa? Keluarga inti, anak atau istri atau suami. Jelas? Bukan sepupunya, saudaranya, bukan. Keluarga inti itu anak, istri dan suami. Jelas ya? Ini 3 tahap persetujuan, diskusi dan tenaga kesehatan dan dokumentasi di rekam medis. Ya. Pertimbangan etika dalam do not resuscitate atau untuk tidak melakukan RJP. RJP adalah keputusan yang melibatkan pertimbangan etika yang kompleks. Ini mencakup hak pasien untuk menentukan perawatan medis mereka serta tanggung jawab tenaga kesehatan untuk menghormati keputusan tersebut. Aspek ini penting dalam menjaga otonomi pasien dan meminimalkan penderitaan yang mungkin ditimbulkan oleh prosedur yang tidak diinginkan. Oke. Aspek etikanya dilihat dari apa? Dari segi pasien, keluarga pasien. Ya, kita sebagai dokter tenaga medis betul-betul harus profesional. Ya, dulu ada namanya hubungan paternalistik. Dokter semua tenaga medis diiyakan harus patuh sesuai instruksi dokter, kita pasien harus melaksanakan. Itu zaman dulu. Ya, di era tahun-tahun 90-an ke atas, mulai tahun 2000-an ke atas, ada namanya hubungan partnership, hubungan kesetaraan, sehingga dokter dengan pasien, dengan keluarga pasien itu sudah setara. Kita harus menghormati keputusannya. Itu aspek etikanya. Ada namanya otonomi pasien. Ya, jelas? Hak pasien untuk menentukan perawatan medis. Gitu ya. Sekarang doa, bukan doa yang berdoa ya. Tidak. Death on arrival.
pasien datang dirujuk sudah dalam keadaan meninggal. Jelas ya? Apa itu artinya? Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana pasien dinyatakan meninggal sebelum atau saat tiba di rumah sakit. Situasi ini memerlukan penanganan yang spesifik dan prosedural untuk memastikan bahwa jenazah ditangani dengan hormat sesuai dengan hukum dan etika medis. Prosedur ini biasanya melibatkan pelaporan kepada pihak berwajib dan menjalankan langkah-langkah tertentu untuk mengelola jenazah yang benar. Itu kalau pasien rujukan. Bagaimana kalau bukan pasien rujukan? Misalnya kecelakaan, sudah meninggal di jalan, baru dibawa ke rumah sakit. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Kira-kira apa? Yang paling pertama kamu terima, kamu apa? Memastikan kondisi medis. Ya, apa itu? Sederhananya kamu periksa apa? Tanda-tanda vital. Itu yang paling pertama. Jelas ya? Jangan kamu periksa di depan pintu IGD, sudah meninggal. Bawa pulang saja Pak ya. Hubungi keluarga sudah. Ini bahaya ini. Jelas ya? Bisa-bisa kamu nanti apa? Dituntut. Kenapa? Kamu membiarkan setidaknya apa? Kamu sudah melanggar etika dan disiplin profesi. Ya, itu ingat supaya Hippocrates, mulai dari apa? Pembuat hingga kematian. Jelas ya? Itu sumpah dokter. Sudah saya bagikan kemarin kan bukunya. Jadi bila mana kalau bukan tunjukkan seperti korban kecelakaan datang dibawa orang, misalnya dapat OPK, setelah tiba kamu periksa, karena kamu mau melakukan triase kan itu ada warna apa? Hijau, kuning, merah dan hitam. Waduh, ini sudah triase hitam. Bawalah masuk ke dalam. Kamu periksa tanda vitalnya. Setelah kamu periksa, wah ternyata apa? Korban ini sudah meninggal. Ya, kamu rawat jenazah dengan baik, kamu bersihkan luka, rawat lukanya meskipun dia sudah meninggal. Kalau ada masih ada pendarahan, hentikan pendarahan. Sambil kamu periksa identitasnya. Jelas? Kalau bila mana ternyata yang datang ini antar ini orang yang tidak dikenal, yang orang temukan di jalan, baiknya kamu hubungi dia yang berwajib. Dalam hal ini pernah kejadian di rumah sakit Sisal Jumri. Siapa yang kita hubungi? Karena ini ada apa? Informasi didapat di jalan. Dihubungilah dari Polsek Palu Barat dan Dinas Sosial. Katanya masyarakat sekitarnya itu orang gelandangan gitu, tidak punya keluarga. Jadi kita hubungi Dinas Sosial. Itu dinas terkait. Ingat, fakir miskin, anak-anak terlantar apa dipelihara oleh negara. Dalam ini negara diwakili oleh Dinas Sosial. Jelas? Jadi kalau seperti ini, kalau rujukan sudah jelas ada identitasnya, ada rujukan online-nya, pengantarnya apa begitu, itu sudah dari awal memang ada riwayat penyakitnya. Tapi kalau kecelakaan seperti itu, ya nanti misalnya lebih enak kalau misalnya dia sudah punya ada kartu identitas, tinggal dihubungi pihak keluarganya, ya, atau misalnya dia ada bawa apa HP, sudah dihubungi data keluarganya, kita sampaikan data dalam keadaan sudah meninggal. Lalu kemudian ternyata keluarganya ini butuh asuransi. Butuh asuransi, kamu buatlah keterangan kematian. Jelas, dia ternyata meninggal kecelakaan dalam perjalanan kerja. Itu ditanggung oleh apa? BPJS Tenaga Kerja. Kamu buat hasil visum luarnya. Ya, kamu kompetisi dokter umum bukan hanya visum luar. Kalau dokter spesialis forensik baru visum dalam otopsi. Dari kamu buat diagnosa dari kejadian yang kamu lihat, pemeriksaan yang kamu buat begitu, visum luar yang kamu buat, ada namanya shock hypovolemic, pendarahan, kan? Akhirnya kegagalan sirkulasi, pasien meninggal. Jelas? Sudah jelas diagnosanya, kamu sudah buat, ambil gambar visumnya, lalu kemudian kamu berikan ke keluarganya.
keluarganya yang berurusan dengan asuransi. Ya, nanti pihak asuransi yang datang ke rumah sakit untuk meminta bukti tambahan misalnya. Ya, itu aspek hukumnya ini. Jenazah ditangani dengan hormat. Kalau dengan hormat misalnya apa? Kalau mulutnya terbuka, biasanya kita tangannya bersihkan, gitu ya. Seperti itu. Kakinya, ujung jari kakinya diikat. Jelas ya? Saya mau tanya dulu. Kalian biasa kalau lihat jenazah di film-film ya, kenapa yang nampak itu kakinya? Biasanya begitu. Kenapa yang nampak itu kakinya saja, telapak kakinya, bukan tangannya atau kepalanya? Kira-kira kenapa? Dia nggak tahu pertanyaannya apa. Kira-kira kenapa? Kenapa kalau jenazah yang sudah dibersihkan lalu kembali ditutup, tapi tinggal kakinya kelihatan? Karena memang ya ada aturan ini dari dokter untuk mengidentifikasi. Biasanya itu label yang paling bagus diikat di mana? Di kaki. Ya, ada label jenazah. Kalau didapat tanpa identitas, belum ditahu identitasnya, disebut apa? Mayat. Tapi setelah diketahui identitasnya, disebut apa? Jenazah. Jelas? Ngerti sekarang betul kan? Ya, kadang-kadang belum lewati blok forensik. Ya, jelas ya? Ada sesosok mayat. Kalau di berita, artinya apa? Identitasnya tidak ada, memang tidak ditahu. Ada sesosok jenazah. Oh, berarti sudah ditahu. Ya, identitasnya ada, KTP-nya mungkin apa begitu ya. Jelas ya? Bagaimana? Jelas? Enak tidurnya tadi ya. Kita karaoke kan tadi malam. Oh, ini kayaknya yang berdua karaoke tadi malam. Bukan. Karaoke di malam Jumat. Ingat, prosedur ini biasanya melibatkan pelaporan kepada pihak berwajib. Rumah sakit itu dalam mengeluarkan untuk asuransi, misalnya asuransi kecelakaan kerja, bila mana ini korban dalam aktivitasnya berangkat menuju tempat kerja, itu juga harus didukung oleh apa? Laporan dari pihak berwajib. Mereka datang, mereka lihat, ya, di wilayah mana kejadian tersebut TKP-nya berada. Kalau di wilayah Palu Barat ya, yang didatangi pasti penyidik dari Polsek Palu Barat. Jelas ya? Aspek hukum doa. Ya. Kenapa perlu kita mempelajari ini aspek hukum doa? Dia penarayo. Supaya nanti kamu tahu prosedurnya bagaimana bila kamu diminta jadi saksi. Ya, bahaya. Wih, ternyata pasien masih hidup waktu datang. Cuma dokter terlambat datang ke IGD, akhirnya pasien tidak tertolong, meninggal. Makanya ini betul-betul harus hati-hati. Kalau yang seperti asuransi tidak ada masalah, karena sudah memang dirujuk, ya ada rujukan jelas dari rumah sakit B misalnya ke A, tipe B ke tipe A, misalnya. Ini pelaporan kematian. Tadi sudah berikan contoh, ya. Ini misalnya korban kecelakaan. Kematian yang terjadi saat tiba di rumah sakit harus dilaporkan kepada pihak berwenang seperti kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, biasa polisi sebelum datang ke rumah sakit dia juga cross check tempat kejadian perkara. Ya, misalnya di jalan mana begitu kejadiannya. Dia bawa meteran sampai dia gambar apa? Di jalan itu gambar posisi tubuh waktu terlentang. Jelas ya? Betul. Prosedur pelaporan di Indonesia untuk death on arrival
melibatkan penyelidikan dari pihak kepolisian untuk memastikan penyebab kematian serta kemungkinan otopsi. Ya, kemungkinan otopsi ini untuk biasanya kalau kematian yang dicurigai memang ada, misalnya pada saat beraktivitas di jalan ada yang menabrak, ya, waktu jatuh di jalan dia kepalanya terbentur di jalan cuma lecet, tapi kenapa tulang belakangnya patah, remuk, kira-kira kenapa bisa meninggal? Apakah cuma karena jatuh di jalan lecet kepalanya lalu meninggal? Dia tidak hancur kulitnya, tapi remuk tulang belakangnya. Kira-kira ada usul? Sengaja, misalnya tabrak lari, ya, biasanya kan begitu, sambil tabrak sambil lari begitu. Gimana? Ya, biasa penyidik polisi itu dia akan mendatangi TKP. Dia akan lakukan apa? Dia periksa setiap rumah-rumah yang di sekitar itu CCTV-nya. Dia tanya di sekitar rumah itu, sebab itu ada CCTV yang akan dilihat. Ini ya. Terus bagaimana dengan dokter di rumah sakit yang menerima? Kamu harus sebagai kompetensi dokter umum, kamu harus buat laporan berdasarkan visum luar. Ya. Kalau visum dalam ya, mau tidak mau, kamu harus konsul ke dokter forensik. Jelas ya? Ini dalam bentuk visum luar, fair, visum referensi. Lalu kewajiban hukum rumah sakit apa? Tetap menerima, dan bisa menolak. Jelas, meskipun bagaimanapun kondisinya sudah meninggal atau misalnya sudah dalam kondisi koma, tetap harus menerima. Lalu kemudian kamu buat fair, visum referensi. Itu untuk permintaan visum itu bisa menyusul. Jelas ya? Bisa menyusul. Karena itu penting sekali bahwa kamu sudah melakukan tindakan sesuai SOP pada saat korban atau jenazah datang. Oke, jadi kesimpulan pentingnya pemahaman DNR dan doa. DNR dan doa adalah dua konsep yang esensial dalam dunia perawatan medis. Keduanya tidak hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga menuntut pemahaman mendalam mengenai etika dan hukum, dan komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Memahami DNR dan doa membantu dalam menghormati keinginan pasien serta memastikan tindakan medis yang tepat dan sesuai dalam kondisi atau situasi kritis. Jelas semua? Oke. Sampai di sini untuk materi ini, kira-kira ada yang masih belum paham? Silakan bertanya. Atau mungkin pernah lihat kejadiannya sederhananya seperti kalian lihat, itu sementara dia popa-popa, dia punya tulang rusuk, dadanya, terus ada keluarga pasien sudah terus baik kelas. Ini DNR, juga resusitasi, jangan dilakukan RJP. Terus dalam kemudian datang korban kecelakaan, meninggal. Apa yang dilakukan dokternya di IGD? Dia di garis warna apa? Misalnya tanda bintangnya ternyata sudah tidak ada. Ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Izin perkenalkan diri, perkenalkan saya Putri Aulia Ramadhani dengan status 2577033. Jadi di sini saya mau bertanya, apakah do not resuscitate ini hanya boleh dilakukan pada pasien dengan kontraindikasi medis terhadap RJP, atau boleh hanya berdasarkan pure keinginan pasien saja? Karena kan DNR ini awalnya dicetuskan tadi di PPT dikatakan kalau karena untuk menghargai atau menghormati pilihan pasien atas dirinya dan kondisinya.
Jadi kalau misal ada pasien yang tidak punya kontraindikasi terhadap RGP tapi dia mau tanda tangan dokumen DNR ini, apakah boleh atau secara hukum DNR ini hanya boleh ditandatangani pada pasien dengan kontraindikasi terhadap RGP saja, dokter? Terima kasih. Tadi saya kasih 2 contoh. Yang pertama, ada aspek tidak mempunyai kontraindikasi, tapi keluarganya apa? Tidak mau, ya kan? Tidak tega begitu lihat, supaya tenang begitu. SUE meninggal. Kenapa sudah dalam keadaan mau meninggal masih juga disiksa, ditekan-tekan 30 kali. 30 banding berapa? Sudahlah, supaya tenang, sudah. Dokter, tidak usah dokter, tidak usah lagi perawat apa, dosa kita ini apa itu namanya, tidak usah. Biasanya sampai datang bilang, tidak usah minum, tidak usah, saya ikhlas. Ya, karena apa? Saya pernah sendiri kasih begitu, ya, ICU. Sudah, ibu, kita mau tolong. Lihat ibu, itu di monitornya itu kalau sudah datang garisnya sudah tidak ada nih, sudah minum, sudah. Saya jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Itu monitornya ibu kalau sudah datang garisnya sudah tidak ada. Pas sudah saya tidak lakukan itu langsung begini. Sudah. Bye bye. Bye bye. Ya, sudah. Apa yang kamu lakukan setelah itu? Sederhananya kamu ambil apa? Senter. Terus apa? Periksa refleks mobil. Sudah. Kalau tidak ada refleks, sudah kayak seperti mata ikan, keluarkan. Sudah ibu, sudah tidak ada. Nangis semua. Mana warisannya? Mana warisannya? Aduh, siapa lagi bayar waktunya aku ini, kasihan. Wah, mudah-mudahan kalian nanti semua ya, apa sampainya di meja dokter pun orang kamu lihat. Saya itu yang tidak bisa saya sampai kabulkan keinginan almarhum bapak saya. Apa itu? Dia mau lihat meja praktek saya. Tapi ya sudah, takdir berkata lain. Dia pas mau manasik haji sudah langsung meninggal. Kalau sudah mau manasik haji tahun 2012. Jadi itulah tadi bagaimana ya? Itu tanpa indikasi medis ya? Jelas ya? Kalau dengan indikasi medis biasanya mereka kasih penanda di dadanya ya. Ada kayak tato begitu, lebih gampang. Jangan sampai nanti pasiennya koma, tidak sadarkan diri, lalu pas tenaga medis mau RGP, kenapa ada ini DNR di dadanya? Ditelusuri lah, dipanggil keluarganya. Oh iya memang ternyata pernah waktu itu ada kecelakaan, ada tolakal berapanya itu. Ini sampai keluarga tahu tolakal berapa begitu. Itulah maksudnya. Ya, dekat jantung katanya pernah fraktur begitu, takutnya katanya kalau dipompa-pompa tambah lebih parah nanti bekas patahnya apa menusuk ke jantung, ya? Jelas? Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Soal doa, ada punya pengalaman? Pernah lihat? Jadi sudah mengerti kan kenapa kaki apa? Jenazah yang dibungkus itu kakinya tidak ditutup, ya. Dan tahu kan pengertian jenazah dengan mayat? Jelas ya? Nanti kita ketemu di forensik medical legal. Jelas? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup. Kenapa sampai ke sini? Untuk pagi hari ini saya kira cukup ya. Kalau untuk
untuk sesi berikutnya lagi kita akan topik yang sesuai dengan ya. Oke, saya merasa ada utang karena saya belum memberikan secara luas intinya topik tersebut. Makanya saya berikan di pagi hari ini. Oke, bila ada yang bertanya saat ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.